proses terapi yang betul-betul tepat dan ideal, anak ini menjadi seperti halnya anak-anak lain, stabilnya emosi bisa terjaga karena diberikan suatu kemampuan untuk memanage atau mengelola emosi. Gerak hand flapping atau muter-muter badannya, berulang lompat-lompat pas angin itu bisa diperhatikan lama. Perfect terhadap sesuatu. Menyusun sesuatu juga secara berurutan, tergeser sedikit dia betulkan kembali. Pendengaran suara apa sedikit dia merasa itu gangguan, padahal misalnya anak lain tidak merasa itu sebagai suatu bentuk gangguan. Atau visual, apa yang dilihat. Jadi ada sesuatu bagi anak lain tidak ada masalah, bagi dia itu merasa gangguan ya. Jadi misalnya dipegang daerah tertentu dia merasa tidak mau, itu satu gangguan, dia menolak. Yang keempat adalah bau ya, penciuman. Yang kelima yaitu panca indera. Yang kelima adalah pengecapan rasa-rasa tertentu bagi dia. Itu merupakan hal yang sangat mengganggu. Terapi ini perlu pertama intensif, jadi terapi yang betul-betul berkesinambungan. Tentunya yang terbaik adalah setiap hari. Kemudian juga optimal ya. Perharinya itu bukan sekilas saja, tapi setidaknya ada 6 jam. Baik itu 2 jam sekali, misalnya 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore ya, atau diatur bagaimana. Tapi yang penting memang dalam suasana yang anak menikmati proses. Satu hari itu paling enggak 6 jam. Ya, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Seperti obat ya dok ya, dosis ya. 3 kali sehari. Keterlibatan keluarga itu perlu sekali, karena yang tiap hari bersama anak ya itu tetap keluarga. Oh, baik dok. Karena apapun juga yang memahami keunikan anak ya, itu tetap keluarga, sehingga tahu benar kapan kalau misalnya anak tiba-tiba tantrum ya. Karena tantrum dengan yang bukan tantrum saat itu hampir mirip ya. Ada yang sensory meltdown, itu istilah untuk yang mirip tantrum, tapi bukan karena keinginan yang tidak terpenuhi, tapi misalnya karena gangguan-gangguan yang dirasakan. Yang kita gunakan adalah jalur komunikasi yang jalur emosional, jalur perasaan. Kita betul-betul mengoptimalkan kemampuan komunikasi, kemampuan memahami bahasa. Dia mengerti arti bahasa orang lain dan dia bisa mengutarakan dengan bahasa yang juga bisa dipahami pihak lain. Selamat datang Kak Pipi. Selamat siang. Selamat siang. Jadi langsung aja ya. Boleh, silakan. Jadi metode ABA itu sebenarnya apa ya? Oke. Jadi sebuah ilmu di mana dia itu memecah sebuah kemampuan yang kompleks itu menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Memperkenalkan kosakata, kemudian memperkenalkan kalimat sederhana sebelum akhirnya anak ini kita latih untuk membiasakan diri atau memahami kalimat-kalimat yang sifatnya lebih kompleks. Baik Kak Vivi. Dan juga kata Dokter Kresno itu kan katanya 6 jam per hari. Berarti ada kerjasama dengan orang tua ya? Kita harus terbuka dengan orang tua, artinya apa yang kita kerjakan selama di lembaga terapi dan dengan yang dikerjakan di rumah harus sinkron, artinya harus sama. Jadi ketika di terapi A, berarti di rumah pun harus A. Nah, untuk melakukan A di rumah, kita bisa melatih orang tua atau siapapun yang memang diserai oleh keluarga untuk menterapi anak untuk bisa melakukan hal yang sama seperti halnya di tempat terapi atau di lembaga terapi. Oh, jadi intinya 6 jam itu bukan hanya di kelas, tapi dibagi-bagi mungkin 2 jam di kelas dan 4 jam di rumah mungkin bisa ya? Bisa seperti itu, dan 4 jam di rumah pun kita bisa bagi waktunya secara fleksibel sesuai dengan kondisi anak ya, karena kan kadang-kadang anak seperti ini yang moody. Jadi ada masanya di mana dia mau kooperatif dengan kita, tapi ada masanya mungkin karena dia lelah, dia ingin istirahat dulu. Ya kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan terapi dulu. ABA ini sangat direkomendasikan karena cara-caranya yang lebih mudah.
dibandingkan mungkin konsep-konsep terapi yang lain yang memang membutuhkan alat yang lebih spesifik, membutuhkan ahli yang memang ahli di bidangnya. Karena kepraktisannya ya, dan juga holistik gitu ya. Jadi kerjasama dengan orang tua juga. Iya, kerjasama dengan orang tua. Karena memang pada prinsipnya adalah kita mengembalikan anak-anak dengan gangguan autisme ini kan seperti anak-anak lain yang pada umumnya. Artinya tempat terapi yang terbaik itu adalah selain di lembaga terapi itu adalah di lingkungan sekitar dia. Itu ketika dia melakukan HBOT itu terbantu untuk meningkatkan jumlah oksigen di dalam darah sehingga proses interaksinya bisa menjadi jauh lebih optimal. Kalau kita bicara HBOT, kalau AAPRP pun juga sebetulnya sama, karena adanya perbaikan sel-sel yang mungkin sudah dijelaskan sama Dr. Kresno, ada beberapa sel di otak yang mungkin ada masalah, dengan adanya sedikit perbaikan sehingga membuat adanya optimalisasi, sehingga proses EBA tadi itu menjadi jauh lebih cepat hasilnya. Mengenai apa itu diet, nah itu juga akan sangat membantu gitu kan. Nah itu akan sangat membantu bagaimana dia jauh-jauh lebih berkonsentrasi. Kadang-kala kita memang melihat ada yang memang tidak bisa berkomunikasi sama sekali, tapi ada yang bisa berkomunikasi tapi kualitasnya tidak optimal, dan orang tua menganggap hal itu wajar. Tapi kadang-kala ini justru kayak menjadi menjadi masalah yang disimpan, yang pada akhirnya akan menjadi masalah baru ketika misalnya dia SD, SMP tiba-tiba ada kesulitan karena ada ketidakoptimalan komunikasi, ada ketidakoptimalan bagaimana cara dia mengelola emosi, sehingga itu mempengaruhi aktivitas atau berkegiatan sehari-hari. Saran saya untuk orang tua pada umumnya adalah ada gambaran yang jelas tentang keadaan anak, sehingga misalnya ada masalah bisa sesegera mungkin diintervensi supaya masalahnya tidak berkelanjutan. Mungkin itu aja ya Kak Vivi ya. Ya, makasih banyak ya Kak Vivi. Wah, bagus ya gitu loh metodenya Kak Vivi, yang Kak Vivi terapkan itu bisa berhasil bikin Nafisa duduk diam, bisa menerima ilmunya dengan baik. Di sini worth it-nya. Kalau di tempat lain itu dengan harga yang sama hanya 1 jam durasi per sesinya. Sedangkan di sini satu sesinya dapat 3 jam. Jadi lebih menguntungkan. Jadi lebih murah di sini ya? Iya, lebih murah di sini pasti. Ibu sekalian ya. Jadi gimana reaksi teman-teman Ibu waktu melihat Nafisa tadi Ibu menceritakan saya? Wah, teman-teman saya ngeliat, wah perkembangannya bagus banget ya, kan sudah bisa bilang nama, sudah bisa menjawab salam. Banyak yang bertanya di mana terapinya gitu. Saya bilang di AHC di Grand Galaxy dengan Dr. Kresno langsung, saya bilang. Baik Bu, jadi puas ya? Puas banget. Sangat recommended. Iya, umur 4 tahunan. Diagnosanya keterlambatan kecerdasan awalnya. Lalu terapi juga sudah terapi wicara, sensorik, dan ya banyaklah terapinya. Udah berjalan berapa tahun sampai sekarang dari umur 4 tahun itu. Cuman belum ada perkembangan yang signifikan. Setelah itu saya ketemu Dr. Kresno dan dikenali dengan terapi ABA, dan saya rasa cocok. Sampai sekarang dari umur 4 tahun itu. Cuman belum ada perkembangan yang signifikan. Setelah itu saya ketemu Dr. Kresno dan dikenali dengan terapi ABA, dan saya rasa cocok. Lalu kakak saya sarankan ke HC untuk terapi hiperbarik. Ayahnya pertama kali lihat itu, wah Nafisa sudah bisa diajarin kenal nama orang gitu ya, namanya mulai pengucapan, terus perintah-perintah sederhana dia sudah mulai bisa. Kalau ditanya namanya siapa, sudah bisa jawab Nafisa. Terus ini siapa? Ayah. Ini siapa? Bunda. Sudah ngerti. Terus perintah-perintah sederhana seperti ambil ini tunjuk tunjuk ini udah ngerti dia. Terus pengucapan nama-nama benda dia udah mulai hafal juga. Sebelumnya saya kalau mau ngajarin Nafisa nyuruh Nafisa ini ambil ini, buka itu, dia masih bengong, masih nggak ngerti, nggak ngerespon gitu. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine.
Like the colors of a rainbow, we will shine. Teman-teman saya ngeliat, wah perkembangannya bagus banget ya, katanya sudah bisa bilang nama, sudah bisa menjawab salam. Ayahnya pertama kali lihat itu, wah Nafisa sudah bisa diajarin kenal nama orang gitu ya, namanya mulai pengucapan, terus perintah-perintah sederhana dia sudah mulai bisa. Mungkin dibantu dengan hiperbarik juga ya awalnya. Dan saya juga PRP juga mungkin jadi ngebantu saraf otaknya jadi lebih baik, jadi lebih cepat nerima ilmunya. Itu ketika dia melakukan HBOT itu terbantu untuk meningkatkan jumlah oksigen di dalam darah sehingga proses interaksinya bisa menjadi jauh lebih optimal. Kalau AAPRP pun juga sebetulnya sama, karena adanya perbaikan sel-sel yang mungkin sudah dijelaskan sama Dr. Kusno, ada beberapa sel di otak yang mungkin ada masalah, dengan adanya sedikit perbaikan sehingga membuat adanya optimalisasi dari yang sebetulnya mungkin karena adanya sedikit masalah dengan sel-sel itu tidak optimal menjadi jauh-jauh lebih optimal, sehingga proses ABA tadi itu menjadi jauh lebih cepat hasilnya. Jadi sebelumnya cuma terapi wicara tanpa ada terapi secara medis nggak ada. Secara medis nggak ada. Jadi baru di sini ya. Terus kalau untuk masalah tantrum gimana itu? Tantrum udah berkurang banget. Inisiatif sendiri aja. Saya cari info-info dari yang lain, ternyata nggak boleh tepung dan lain-lain gitu. Dibantu dari dietnya, terus juga dari hiperbariknya juga, HBOT sama IPRP itu ngebantu banget, tantrumnya udah nggak sama sekali di rumah. Apa itu diet? Nah itu juga akan sangat membantu gitu kan. Nah itu akan sangat membantu bagaimana dia jauh-jauh lebih berkonsentrasi. The world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine.